Artinya kalau memang persoalan ini bisa dirembuk dengan baik-baik, tapi kan sekarang kita melihat nih di lapangan, kenyataan ini. Kalau kita menggunakan kacamata sadar kita, dari pihak mana ini yang kira-kira tidak mau menyelesaikan konflik ini dan memaksakan diri bagaimana mereka itu tetap harus dipandang mulia oleh masyarakat. Betul, ini kan terlihat betul, gitu kan? Terlihat betul. Kalau kita ini bukan berbicara atas nama keberpihakan ya, tapi kita berbicara atas nama objektivitas dari anggaplah kedua belah pihak ini. Ada pihak Kiai Imaduddin dalam hal ini suatu contoh, dan teman-teman yang lain, senior-senior yang lain, dan ada pihak Robito Alawiyah. Sekarang ini jelas sebetulnya yang tidak mau menyelesaikan konflik atau polemik ini secara kekeluargaan itu terlihat jelas. Meskipun dalam tanda kutip kita sebagai masyarakat yang tentunya juga mempunyai sebuah keorganisasian besar dalam hal ini seperti halnya NU atau MUI yang menjadi mitra dari pemerintah melalui Kementerian Agamanya, belum sama sekali melakukan suatu bentuk upaya rembuk kekeluargaan ataupun istilahnya yang disampaikan oleh Kiai Syair Akhil Syiro itu. Dalam hal itu kita sepakat. Tapi berbicara polemik ataupun berbicara konflik, kita juga harus paling tidak itu mampu memberikan suatu pandangan apa kira-kira yang akan terjadi ke depannya setelah itu, dan kita mampu merumuskan solusi-solusi dari apa yang akan terjadi itu. Meskipun kita harus melalui tahapan-tahapan dalam artian itu penyelesaian dalam konteks kekeluargaan yang bisa difasilitasi oleh MUI ataupun Nahdlatul Ulama atau siapapun lah yang mempunyai kewenangan dalam hal ini atau yang bersedia untuk menjadi fasilitator dalam hal ini. Terima kasih. Mantap, luar biasa. Mantap. Oke Kang, kalau gitu saya izin turun ya Kang ya. Terima kasih udah ikut gabung, saya juga nih di sini. Terima kasih, berhubung udah asar saya izin turun ya Bang ya. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Bung Hos? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sepakat dengan saya sampaikan dengan paranormal itu. Karena kita sadari atau tidak, akui ataupun tidak, yang selama ini tidak mau menyelesaikan masalah ini adalah pihak mereka. Iya, besar. Buktinya, ketika kita ajak untuk berdiskusi secara terbuka, mereka tidak pernah mau. Kan? Ketika kita ajak berdiskusi secara ilmiah di medsos, mereka juga selalu melakukan penggiringan opini dan framing, membawa nama-nama besar alim ulama kita, gitu, seperti Guru Sekumpul, Mbah Maimun Zuber, Hasyim Asy'ari, bersembunyi di balik itu, ya, bersembunyi di balik nama-nama besar itu, iya. Mereka itu. Sekarang pertanyaan saya begini, Bang Paranormal, kalau memang kita dianjurkan oleh mereka untuk mengikuti ulama-ulama terdahulu seperti Syekh Khalil atau Guru Sekumpul, Mbah Maimun Zuber dan lain sebagainya, pertanyaan saya, yang mesti kita ikuti dari mereka apa? Oh, percaya kepada nasabnya para habaib, oke. Lalu alasannya beliau-beliau itu, para kiai-kiai sepuh itu, meyakini nasabnya habaib itu tersambung kepada Kanjeng Nabi itu berdasarkan apa? Itu kan perlu kita tahu. Ya, paham Ustaz. Kenapa? Karena dalam konsep usul fikih itu ya, kita tidak boleh taklid. Tapi kita lebih dianjurkan untuk menjadi muttabi', bukan muqallid gitu loh. Kan begitu. Iya, paling tidak dengan dengan berkembangnya zaman, tentunya hukum-hukum syar'i itu juga dinamis kan Gus. Iya, seperti contoh misalkan begini Muhammad ya. Kita di dalam masalah ubudiyah di Indonesia ini lebih condong kepada mazhab Syafi'i. Betul. Ya toh? Nah, lalu
Apakah kita hanya sekedar muqallid kepada mazhab Syafi'i? Tidak, ternyata. Tidak, ya betul lah. Kita mutabi karena kita tahu, kita belajar itu, gitu loh. Kita belajar itu. Dan mohon maaf, di dalam usul fikih itu, orang yang muqallid itu adalah orang yang apa ya, istilahnya dianggap hina gitu loh. Hinanya itu apa? Tidak menghargai keilmuan gitu loh. Betul. Ya setuju Gus. Iya itu sebenarnya kan cuman pembelaan diri karena saya yakin lah itu karena ada keuntungan di balik itu Gus. Makanya sulit untuk mengajak Mbak Alawi itu mengakui dalam hal ini di debat apapun. Saya tidak mengajak Pak Alawinya, Bang. Tapi saya lebih kepada orang-orang yang sampai detik ini mendukung Mbak Alawi tanpa memiliki argumentasi yang jelas referensinya gitu loh. Itu kalau Mbak Alawinya jelas mereka tidak akan mungkin ikut kita. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Karena ini bersinggungan dengan perasaan dan leluhur mereka gitu loh. Itu hal yang wajar gitu loh. Iya. Tetapi barangkali ini juga Gus, dari sebagian kiai-kiai yang kayak gitu juga ada apa ya? Ada keuntungan juga di balik itu secara tidak langsung. Pasti. Makanya saya tidak heran ya. Saya yakinlah orang yang alim sekelas, saya kalau boleh sebut nama, sekelas Idrus Romli. Alim saya percaya alim, tapi mereka itu berusaha berbohong. Yakin saya berbohong itu. Kenapa? Karena dia kan terlanjur dari awal. Dari awal itu memang cenderung apa ya? Dipandang alim, dipandang ini, jadi kesannya merasa takut lebih rendah daripada Kiai Imad. Lebih rendah karena Kiai Imad kan muncul setelah polemik ini. Ya. Awal-awalnya sebagian ya, saya bukan meragukan kealiman Kiai Imad, tetapi setidaknya paradigma yang nyampe ke masyarakat itu Idrus Romli kan sangat alim. Saya bilang kiai dari dulu, tapi semenjak percaya sama mi'rajnya Fakih Muazzam, saya nggak bilang kiai lagi lah. Ngapain bilang kiai kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hal ini kan kayak kiai-kiai pesohor ini dalam hal ini nggak ada pencerahan Gus, khususnya yang kiai-kiai terkenal ya, kiai-kiai terkenal karena nantinya mereka takut kehilangan ini penggemar, audien, sehingga nanti mengurangi job. Saya khawatirnya di situ. Karena sebagian yang terkenal, yang laris manis, kalau di Madura di kampung saya sama dengan ini kan salah satunya yang rame sekarang Kiai Khalil Yasin sama Kiai Musle itu Gus. Itu kan apa ya, cenderung tidak sepaham dengan Kiai Imad. Iya. Nah, saya mencurigai ya karena memang apa, mereka lagi laris-larisnya sekarang tiap malam kadang 2 kali 3 kali. Kalau mereka berstatement ini, saya jujur lah, akhirnya apa ya, kurang percaya nantinya dengan kiai-kiai kayak begitu gitu loh. Karena kok bisa kayak begitu loh. Ini betul. Heran. Seharusnya mereka juga ketika ada hal-hal yang menyimpang kan harus menyampaikan. Oke lah kalau masalah polemik nasab barangkali masih ragu, tetapi hal-hal yang lain yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran ya dari kitab-kitab Balawi ya mau dijelaskan kepada masyarakat. Maksud saya begitu Gus. Iya. Terima kasih. Ya semua bisa berasumsi kan ya, semua boleh berasumsi, semua boleh berpendapat gitu, karena memang mereka menciptakan ruang seperti itu dengan diamnya gitu loh. Apalagi
seperti Idrus Romli, Wafi dan lain sebagainya. Kan hujahnya itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nasab. Bahkan cenderung ini loh Gus, kalau Wafi itu cenderung cuma mengandalkan kepandaian bicara saja. Masa ketika berbicara kitab sesaman membandingkan Sayyidina Fatimah, kan lucu ya. Padahal Sayyidina Fatimah jelas hadis ada. Masa nggak percaya dengan hadis membandingkan dengan Ubaidillah? Perbandingannya kan nggak apple to apple itu Gus. Itu sebenarnya cuman cari inilah sensasi. Ini juga ini kayaknya sama Wafi dijadikan industri ini polemik ini. Setidaknya minimal di YouTube atau di TikTok. Iya. Sebenarnya operasi hitam itu ya mereka. Tapi mereka itu sedang melakukan framing dan penggiringan opini, seakan-akan mereka itu mau memposisikan dirinya sebagai kelompok yang terzolimi. Ayo Gus Udin naik, Gus Udin. Naik Gus Udin. Iya, suruh naik aja Gus Hasan. Gus, untuk semuanya izin turun Gus, ada tamu Gus. Oke, siap. Assalamualaikum. Iya, Mas Adi Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Elang? Ya siap. Mas Gus Hasan izin. Lanjut. Ya saya ngeliatin typingannya Udin. Wajar kalau dia nggak percaya karena kan dia jamaahnya RA. Jadi nggak penting. Orang RA aja rajin bikin komik. Karena begini, mayoritas santri di Indonesia ini mereka rata-rata bergurunya, sumber pesantrennya itu ke Bang Alawi. Hah? Masa sih? Ya coba sampean baca, yang sampean di pondok pesantren yang baca kayak Situd Duror, Sulam Sofina, itu karanya siapa? Ibnu Duror itu tidak pernah dibaca di pesantren, saudara. Kalau di pesantren itu sampai detik ini itu yang dibaca adalah Maulid Tiba, Berzanji, itu di pesantren, Burda, ya. Kecuali pesantren-pesantrennya para habaib, gitu loh. Itu. Karena saya mondoknya di Dalwar. Lah iya, kalau sampean mondok di Dalwa pondoknya siapa? Habaib toh? Makanya Ya sebentar wajar kalau di Dalwa Karena itu gini. baca Situ Turor. Kalau di Karena- pesantrennya ulama-ulama kiai-kiai pribumi yang dibaca itu Burda, Berzanji, Diba. Itu sampai dihafal berikut dengan syarahnya. Jadi kalau mau mempermasalahkan tentang ajarannya Gus Wafi, Idrus Romli, ataupun Ustadz Somad, Abdus Somad, mereka bergurunya kemana? Kenapa mereka bisa menyebutkan perdebatan Sekarang tentang begini loh mazhab ya. ini? Sekarang itu hanya begini, debat jangan kusir. bicara masalah guru murid. Karena apa? Karena pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat Imam Malik itu berbeda walaupun mereka guru murid gitu loh. Kalau Benar bicara sekali. pendapat guru sama murid ya. Benar sekali. Benar. Tapi kan gini, karena yang namanya kayak saya ini saya menganggap, saya menghamba bahwa diri saya ini santri selamanya. Dan santri itu wajib takdim, patuh kepada ucapan guru. Sedangkan di tempat saya menuntut ilmu yang menurut sebagian kalangan teman-teman kontra dengan Ba'alawi itu dicap sebagai salah. Apakah saya ini Yang harus salah itu apanya, Bang? untuk mencari keilmuannya? Yang Karena salah kan begini, apanya? nasab keilmuan saya, Pak. Nasab keilmuan apa sanad? Nasab apa Sanad sanad? keilmuan saya. Sanad apa nasab? Sanad keilmuan saya. Ya, jelas. Karena saya
Kalau sanad keilmuan, kita tidak pernah mempermasalahkan, Bang. Yang dipermasalahkan Makanya. itu nasabnya. Sebentar. Karena kan begini Pak, yang disebutkan ini kan yang dikontra ini kan semua klan Ba'alawi. Nasabnya, bukan sanad keilmuannya, nasabnya. Oke, nasabnya kan otomatis orang-orang yang saya berguru ini diklaim sama sama anggota yang kontra itu bisa dibilang Habib palsu. Berarti saya berguru ini bukan berguru kepada guru yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan nasab dan keilmuannya. Loh, memangnya kenapa nasabnya? Nasab dengan sanad itu beda loh. Engki, saya tahu. Kalau tahu kenapa dipermasalahkan? Engki Yang tahu saya- tapi dipermasalahkan, kan aneh sampean itu. Yang Wong saya nasab perdebatkan ini Pak gini Pak. Saya mondok di Dalwa. Ini nih. Saya mondok di Dalwa. Amalan-amalan saya, amalia saya, mungkin bisa dibilang muhibbin ataupun para habaib. Nah, iya, yang sampean mau ini apa sebenarnya? Nggak usah melebar kemana-mana, just the point aja. Jadi yang mau saya pertanyakan dan yang mau saya perdebatkan tuh ini, apakah tidak bisa duduk bareng, tinggal ditunjukkan yang mau dibilang tesisnya si Imat itu, tesis yang mana, diujinya di mana? Di situ letaknya, Bang. Sampean menyebutkan Kiai Imat saja tidak bisa lidah sampean. Pak, kalau menurut saya Pak, seorang ini menurut kita Pak ya, jika statement kita membuat gaduh, lebih baik kita diam. Diam apa wong sampean barusan nyebut Kiai Imat aja dengan Imat kok. Iya Pak loh, buktinya si Imat bisa membaiatkan seorang Roma Irama menjadi wali Allah. Loh. Nggak usah lari ke sana, Bang. Nggak usah lari ke sana. Yang sampai permasalahkan ini apa sebenarnya? Ya tadi itu Pak, berarti sana Tadi itu menurut saya apa? tidak nyampai. Tadi itu apa? Kalau memang Coba. diputus, Dari nggak jelas loh. sedangkan Lari ke para rumah kiai- Irama, lari ke sini, lari ke sana gitu loh. sedangkan para kiai, walau guru-guru sampean lah mungkin, yang dibaca amaliyahnya Amaliyah Robito Halawiyah. Apa Berarti yang Anda dibaca Robito mengingkari amalan mereka. Yang dibaca guru-guru saya Robito Alawiyah itu apa? Amalan apa sih? Ya, Amalan apa? baca Sulam Sufina tidak? Sulam Safina itu amaliyah apa ajaran kitab? Ajaran kitab yang ngarang siapa Oke, Pak? Sebentar. Lalu Gus, Sulam mohon izin sebentar dulu. Lalu Sulam Taufik itu Dari Gus, apakah dari dia Mas. itu berijtihad sendiri atau dia mengutip dari pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu dari kalangan Syafi'iyah? Kalau itu wallahu alam. Yang saya tahu semua Alam gimana? Katanya sampai lulusan Dalwa, sudah ngaji masih kitab dibaca itu. sama Enggak, saya tanya ini. guru-guru Sulam sekarang. Taufik itu hasil ijtihadnya sendiri atau dia hanya menyampaikan referensi-referensi dari ulama-ulama terdahulu dari kalangan Syafi'iyah? Jawab dulu. Mungkin Loh, kok pasti mungkin? Kalau mungkin ya berarti sampean tidak lulus pondok Dalwa sampean itu. memang Kok saya tidak mungkin? memang saya tidak sampai lulus. Oh iyalah toron gue malah sampai lulus. Buat apa bicara di sini keilmuan kalau sampean baru Maaf sebelumnya. Bang Adam, saya boleh tanya enggak Bang Adam? Amalia sampean nih Udah Bang Adam turun. tadi, astagfirullahaladzim. Turunin. Kenapa saya turunin? Dia ngakunya kan tadi lulusan Dalwa, ya toh? Terus mengajukan kitab Sulam Taufik. Katanya itu yang menjadi amaliyah kiai-kiai kita. Pertanyaan saya, isi kitab Sulam Taufik itu hasil ijtihadnya yang mengarang Habaib itu sendiri atau hanya mengutip referensi-referensi dari ulama-ulama terdahulu dari kalangan Syafi'iyah? Dia bilang nggak tahu lah. Kalau nggak tahu belajar aja dulu, gitu loh. Itu. Nggak usah dipertanyakan lagi orang kayak gitu tuh. Mas Wayang itu tadi mau ngomong apa itu?
Ya coba Bang Wayan. Enggak, saya kan ngomong tadi begini. Dia tadi menyampaikan bahwa Kiai Imad itu mengisbat bahwa Roma Irama adalah wali. Oke, silakan ya. Oke, saya setuju. Bagaimana dengan para Habami mengatakan yaitu Wan Sehan itu adalah wali juga, yang orang tidak pernah sholat dalam syariatnya saja sudah batal. Ya kan, mandi aja enggak, ikan kencing bau kencing iya. Bagaimana mengisbatkan seorang gila itu bisa jadi wali? Itu aja udah terbentur sebenarnya. Udah benturan sekali itu. Sebetulnya gini Kang Wayang, Kiai Imad itu tidak pernah mengisbat Roma sebagai ini. Kiai Imad itu menyampaikan kalam ataupun dau dari Kiai Raden Syarif itu. Itu kan, kalau di videonya, kalau kita lihat lengkap videonya Kiai Imad itu bukan Kiai Imad sendiri yang menyampaikan. Hah? Cuma mereka pandai memframing Bang paranormal. Iya. Terus tadi ini ada penyampaian tentang Larilur. Saya tahu Larilur itu. Ketika dia datang ke Walimanan atau pernikahan bagaimana atau sholawatan, dia pakai baju bener loh. Yang saya tahu. Dia pakai baju dulu baru dia naik dan bersolawat. Lah ini enggak, cuma datang cuma tidur saja. Jadi enggak usah diinin dulu lah. Kita pakai yang bagus saja. Itu Kalau tadi. nasab gitu aja udah jelas. Gak usah lari kemana-mana. Kesehatan. Kemana-mana. Kawan tadi itu, kalau menurut saya itu adalah korban. Jadi korban dari doktrin. Karena mereka tentunya di doktrin harus taat pada guru sehingga akalnya dimatikan. Nggak pakai akal lagi dia, yang penting takdim sama guru itu seperti itu. Nah, akhirnya terjadi seperti itu. Cara diomongan yo angel ngono. Nah makanya kan tadi gini Bang Habib Pokok, saya kan tanya sama dia. Dia kan selalu mengatakan amalia ulama-ulama kita itu kan bersumber dari Ba'alawi. Kan begitu asalnya. Loh sampai tahu dari mana? Di pesantren itu yang dibaca Simtud-Duror apa segala macam. Loh pesantren yang mana? Kalau pesantrennya ulama-ulama dan kiai-kiai Nusantara itu yang dibaca adalah Burdah, Zanji, Maulid Tiba, gitu loh. Kalau Simtud-Duror itu memang dibaca di pesantrennya para habaib. Lalu dia ngaku kan, saya ini mondok dalwah lah. Kalau mondok dalwah ya jangan mengeneralisir semua pesantren seperti itu, gitu loh. Itu. Kemudian dia mengatakan kiai-kiai kita mengamalkan amaliyahnya para Ba'alawi. Yang mana? Kitab Sulam Taufik. Apakah benar Sulam Taufik itu adalah amaliyahnya Ba'alawi? Atau memang Ba'alawi itu mengutip dari ulama-ulama terdahulu dari kalangan Syafi'iyah, kemudian dijadikan referensi di dalam penulisan kitab Sulam Taufik? Kan begitu. Lawang di Sulam Taufik aja masih ngutip Imam Nawawi, Imam Romli. Berarti kan bukan hasil ijtihadnya sendiri. Dan itu tidak bisa dikatakan amaliyahnya Ba'alawi. Tapi Ba'alawi mengikuti amaliyahnya ulama-ulama salaf. Kan begitu. Artinya sanad keilmuan itu bukan dari Ba'alawi, hanya melewati. Gitu loh. Tadi kan dia itu untuk membedakan nasab sama sanad aja belum paham. Nah maka dari itu Bang, Ini kan repot ya. makanya itu, gitu loh. Kenapa saya turunkan? Ya karena nggak jelas diskusinya, nggak terarah, gitu loh. Gitu. Kalau menurut saya, Gus, itu termasuk blok putar itu, Gus. Dan makanya gitu loh. Tahu Kang Wayang blok putar? Nggih. Blok putar tahu kan? Gus, naikin Kang Deset, Gus. Hah? Kang Deset. Pada intinya begini loh, mereka itu tidak bisa memahami yang namanya manipulasi gelap. Mereka tidak ada yang tahu. Andaikan mereka paham dengan manipulasi gelap, mereka akan paham apa yang disampaikan dan tidak akan mudah tertipu. Karena manipulasi gelap, mereka akan paham apa yang disampaikan dan tidak akan mudah tertipu. Untuk camping ya. Ada yang menyampaikan. Assalamualaikum saudara-saudaraku semua. Nusantara, di mute dulu. Jamil udah ngelihat saya pribadi. Ya. Assalamualaikum Gus Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya
Ya itulah Gus, maksudnya memang inilah problemnya tadi yang diizin ngomong ya Gus ya. Gini monggo. Nah, tadi itu saya sangat senang apa yang disampaikan oleh Kang Paranormal, berbicara tentang restoratif justice ya kan. Ya. Cuman ya bagaimana mau kita laksanakan itu Gus, kalau penjelasan yang jenengan sampaikan kepada Kang Adam tadi, sebenarnya dia itu mengerti saja antara nasab dan sanad keilmuan itu kan beda. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Hanya saja mereka ini terus mencoba mengait-ngaitkan antara sanad keilmuan dengan nasab. Artinya kalau Anda tidak mempercayai nasabnya, berarti sanad keilmuannya juga batal dong. Kan ini kan sesuatu yang kesesatan kita dalam berpikir begitu loh Gus. Iya. Lalu begini Gus, sebenarnya ya kalau kita sendiri, kalau saya jadi Kang Adam ini, saya tidak akan mau mengulangi apa yang dikatakan oleh Kiai Imad terkait dengan Roma Irama itu adalah wali. Kalau menurut saya, apa yang pernah disampaikan oleh Kang Mahesa itu benar. Sebenarnya kan kalaulah ini dikembalikan, ibaratkan Kiai Imad itu hanya memasang cermin begitu loh. Tujuannya untuk mengembalikan kepada diri mereka yang selama ini meyakinin bahwasanya Wan Sehan, si Abu Bakar itu wali. Kan begitu. Kalaulah tujuannya, kalaulah misalkan Roma Irama ini saja bukan seorang wali, bagaimana dengan yang dibilang mewali majeduk itu gitu loh. Di mana nalar kita untuk berpikir itu? Tujuannya sebenarnya itu. Akan tetapi malah memframing seakan-akan Kiai Iman ini sudah bisa membaptis lah menggunakan bahasa orang. Gini ya. Adam Maulana ya. Kamu biar tahu ya. Wafi itu kan kemarin ke Pamekasan. Kemudian diajak bertemu dan berdiskusi oleh Kiai Ja'far dengan Abdul Ghalib. Tapi Wafi tidak berani. Ya, tidak berani Wafi. Dan 6 bulan yang lalu saya tantang Idrus Romli dengan Wafi itu untuk datang ke Sidogiri bersama dengan saya. Jadi jangan kau ulang-ulang kalimat itu. Kami tidak akan pernah gentar untuk berdiskusi dengan siapapun. Karena kami itu tidak mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Gitu loh. Onceng kana Wafina. Saya itu sudah datang ke live-nya dia. Tapi tidak dinaikkan sama dia. Sudah saya bilang Gus. Saya sudah bilang Gus. Wafi aja yang suruh ke sini, gitu. Karena kalau Gus Hasan di sana tidak akan dinaikkan. Nanti kalau Wafi sudah datang ke sini, kita turun semua, tinggal berapa orang aja, gitu. Ini ada Kiai Abdul Ghalib ini. Nusantara Cerdas ini kan Abdul Ghalib ini. Oke, Holib. Oh, salam kenal, Kiai Holib. Oh. Tolong di-follow teman-teman biar beliau segera bisa live. Gini, Bang Damar, kalau biarpun didatengin bagaimanapun, pertanyaan dia pasti mengatakan sama, meremehkan seseorang. Emang Gus Hasan itu siapa si Hasan itu? Pasti begitu nanti penyampaiannya. Saya itu hanya ingin kalimat yang disampaikan Wafi itu yang menyatakan saya akan menantang Kiai Holib sekaligus santri-santrinya sekaligus. Lalu selama ini sampai sekarang ini nggak ada bukti. Kalau dibilang Al-Kaburi dia yang nantang, dia yang nggak pernah datang, itu kan lucu. Sekarang ini kan sudah ada pernyataan resmi dari Pondok Sidogiri. Kalau saya harus datang ke Madura, ya itu kan nggak adil katanya gitu. Mendingan kita adil di Surabaya. Nah, tapi kemarin dia datang ke Pamekasan di wilayahnya Ki Abdul Ghalib dan Ki Ja'far. Lalu dihubungi oleh Ki Ja'far untuk bertemu dengan Ki Abdul Ghalib di pesantren. Kenapa nggak mau? Nah ini tertarik ini sama Gus Hasan, pertanyaan itu yang disampaikannya tertarik. Gus tadi bilang bahwa Wabi itu diajak katanya tidak adil kalau disuruh datang ke Madura harus di tengah-tengah ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana Balawi yang mengundang Kiai Imad harus datang ke Robito? Itu tidak adil. Ayo mendingan kita cari, malah alasannya mereka apa? Takut Al-Kaburi.
Ini lucu kalimat itu loh. Mereka nggak ngerti dalam seni berbahasa. Wah, itu memang lucu sekali. Ketika diundang alasan nggak adil. Tapi kalau ketika Kiai Imad diundang harus datang. Dengan jangan banyak alasan. Ini lucu kalimat mereka itu. Ya kalau memang Wafi tidak mau debat kusir kolbu, kita kan tidak pernah debat kusir. Kita by data sesuai dengan kaidah ilmu satu, gitu loh. Jadi Gus, kalau menurut kita kan begini Gus. Gus Hasan. Ye. Bentar. jadi begini. Naikkan cahaya pusaka. Saya juga apa? Cahaya pusaka ini. Kalau berani suruh naik. Ya, sebenarnya terus terang Gus ya, kita yang di masyarakat bawah Ini kayaknya tidak perlu Kiai cahaya Imad pusaka. menjelaskan. Naik. Berani. Bentar, Kang. Saya itu kalau dari saya sendiri cukup sampean aja yang mewakilin itu udah cukup. Kenapa? Karena keilmuan sampean itu sama dengan Kiai Imad, dengan Gus Aziz Jazuli. Manakala pernyataan sampean itu rungkat, maka akan rungkat semuanya. Karena itulah basisnya ilmu, Gus, ya kan? Iya, Nah, kalau misalkan orang mau berdebat, ya cukup, menurut saya cukup lawan Gus Hasan aja. Kalau ternyata hujahnya Gus Hasan itu bisa dibantah, seperti kemarin yang Gus Hasan berdebat sama Mujassim. Maaf Gus, saya juga nyimak di bawah. Sebenarnya poinnya apa? Kan nggak ada Gus. Sebenarnya hanya mempereming sisi salahnya sampean mengucapkan A, E. Seperti itu tuh nggak ada substansinya di situ. Itu loh Gus ya, yang sampai hari ini kalau lah misalkan kayak si Wapi juga, kalau mau berbicara framing, mungkin dia jago framing. Tapi coba kalau kita berbicara dengan tema, misalkan rungkatnya nasabah Alawi, bagaimana dia bisa membantah itu? Saya yakin cukup Gus Hasan aja udah selesai itu Gus. Sebenarnya sudah cukup dengan statement balasan dari Kiai Abdul Ghalib. Ini sampean tolong di follow nih. Nusantara Cerdas ini Kiai Abdul Ghalib, akunnya Kiai Abdul Ghalib. Sudah Gus. Beliau cuma mengatakan begini. Beliau cuma mengatakan begini, ya. La yahtaju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Orang itu tidak perlu banyak-banyak berhujjah dengan berbagai macam sumber-sumber kitab. Kalau sumber-sumber kitab yang dia jadikan hujjah itu semuanya bermuara kepada satu sumber yang sama. Sekarang begini, kalau bicara Abdullah, sumber utamanya itu pasti kitabnya Al-Janadi, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, nggak ada lagi. Kalau bicara Ubaidillah, berarti sumber utamanya adalah Al-Qur'an yang ditulis pada abad ke-9 oleh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran. Nah, yang jadi pertanyaan, Al-Janadi dan Asy-Syakran itu sumbernya dari mana? Gitu loh. Kok kitab-kitab yang terdahulu tidak ada? Gitu loh. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat di antara dua kitab nasab atau lebih, ya toh, maka bagaimana kaidahnya? Idza ikhtalafa nasaban bil wasaiti ukhidha bil aqdami sahih. Kalau ada dua pendapat yang berbeda di antara dua kitab nasab, maka yang tertua yang kita ambil sebagai referensi yang benar. Kan begitu kaidahnya. Mau ngeles apa lagi kalau bicara ilmu, gitu loh. Ya itu maksudnya kita itu Gus. Sebenarnya kan ngapain ngundang Kiai Imad? Bahasanya itu sama. Bahasa dan yang lain itu sama. Karena sumbernya satu, keilmuan gitu. Kalau satu kan untuk semua itu. Aku narasi sedikit nih, coba. Sebenarnya itu kepanikan mereka menjelang tanggal 10. Tidak usah pakai kawan-kawan di sini. Itu aja. Sedangkan itu terbuka. Yai, di mute dulu Yai kalau yang lain ini. Ya, betul aja. Nggak usah lagi bicara. Assalamualaikum.
Sinyalnya kayaknya Kiai Abdul Qadir ini. Bukan lagi ada ngobrol di tempat lain. Kalau lu nggak mau begitu. Ini kayak Walid ini pakai HP dua ini, yang satu ke siapa ini? Sinyalnya itu Kiai Walid. Itu. Bahasanya sudah simpel saja sih. Dengan pembelaan apapun atau berani bagaimana. Anda profesional. Wa'lam anna nasaba ba'alawi batilun min kulli wijhatin. Batilun min kulli wijhatin. Nasabnya Ba'alawiin batal dalam segala sisi. Dalam sisi apa yang bisa mereka soheh? Saya mau berapa pokok betul. Itu di dalam masalah mukmal syariah. Al-Wahid mukmal syariah itu menyebutkan keadaan karena pembahasannya orang yang intia ya. Jadi orang yang dari Bapaknya Febri. ya itu kan sudah jelas kan di situ. Apa saya bacakan lagi di bawahnya di sana kan ada larangan tentang katanya isma sayyid bisa dan terlalu mana hadis ayatnya ayat secara khusus di situ sudah jelas itu nisbatnya mana itu masjid Gimana menurut Gaiki ini mungkin sudah dari Kiai itu kan dulu lagi mungkin bisa nanti bisa ini putar sudah. Bang Damar ini sinyalnya merah Bang Damar. Yang lain Jadi jelas suaranya. Itu Kang Adam itu Gus Hasan, Kang Lang yang lain. Ya. Makasih. Gimana? Naikkan Kang Adam itu aja, saya aja yang turun. Ya. Tadi Adam sudah naik. Tadi Adam sudah naik. benar ya ngomong yang dulu bukan yang Sinyalnya kurang bagus. terus tadi di siapa itu kan siapa Bang Goib tadi kita bahas karya siapa Haromain karyanya apa sendiri karyanya siapa karyanya penguasa kamu kenapa juga katanya nanya di situ itu karena
Yoli masih diskusi di tempat lain sepertinya tuh Gus Hasan. Iya, betul. Betul. Yang jelas Dia lagi diskusi di tempat lain. ya, sekarang nih mereka sedang panik menjelang tanggal 10. Iya. Itu aja. Kalau bicara panik, Hasan. ya, AS Batu Ampar nih kasera nih kayak. Follow abi bulan. ke Ja'far Sodik. Ke Ja'far, ya follow. Nah, itu ke Ja'far itu tero cangklong. Mas wayang nih 3 hari kayaknya nggak kelihatan nih. Enggak, kapan? Enggak kelihatan. Aduh, wis. Berarti saya nggak mainan TikTok gitu loh Mas. Oh, enggak cocok. Enggak usah orang lainnya disampaikan kalau gitu. Maksud Enggak, Itu tadi sebenarnya namanya